Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi buat semuanya jemaat Tuhan di tempat ini. Hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Mari kita bersukacita, mari kita bergembira karena Dia. Mari kita buka hati kita. Karena hari ini ada lawatan besar yang Tuhan mau berikan kepada kita. Jemaat-jemaat Tuhan yang berseru kepadanya, jemaat-jemaat Tuhan yang membuka hati yang haus dan lapar akan Tuhan penuhkan dengan aliran-aliran air kudus Tuhan. Puji Tuhan. Siap untuk menerima lawatan Tuhan? Amin. Haleluya. Yang siap, mari saat ini kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Oh Yesus Kristus Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Engkau telah memberikan hari yang terindah, hari yang tepat untuk kami boleh menerima lawanan-Mu, untuk kami boleh menerima urapan-Mu ya Tuhan. Sepanjang 10 hari kami boleh menanti-nantikan curahan kuasa-Mu. Selama 10 hari kami sudah boleh berdoa kepada Engkau, disuruh memanggil nama Yesus dan juga meminta curahan Roh-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami boleh menerima kuasa-Mu. Yesus Kristus Tuhan, kami buka hati kami. Oh hati kami, oh jiwa kami terbukalah dari Tuhan. Oh jiwa kami terbukalah dari lawatan Roh Kudus. Oh jiwa kami haus dan lapar hanya kepada satu, yaitu kepada Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah pribadi yang manis dan lembut. Sebab Roh Kudus adalah pribadi yang merawat dan suci. Dan kami rindu mendengar Engkau ya Roh Kudus. Untuk Engkau menjadi penolong kami, untuk Engkau menjadi sahabat kami. Oh Yesus Kristus Tuhan, pada pagi hari ini kami mau pribadi demi pribadi memandang Engkau Tuhan. Oh Roh Kudus, kami sedang untuk menerima Roh-Mu, dan kami hanya menginginkan satu hal, yaitu Engkau ya Tuhan, yaitu Engkau ya Roh Kudus. Ibarat kudus-Mu, yaitu di hati kami mau menerima Engkau. Kami buka hidup kami buka hati kami siap menerima lawatan-Mu. Oh Tuhan, kami membuka hati kami. Oh ya Tuhan, kami mengangkat pujian kami bagi Engkau. Ya Tuhan, kami mengangkat suara kami memuji Engkau. Haleluya.
Sesudah tiba hari Pentakosta, semua orang percaya di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Dia memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, Allah dan Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Engkau naik ke surga ya Bapa, ketika Engkau naik ke surga ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak membiarkan kami sendirian tanpa penolong. Tuhan tidak membiarkan kami sendirian tanpa pembimbing dalam hidup kami. Tetapi Tuhan memberikan dan mencurahkan kepada kami Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Tuhan. Roh Tuhanlah yang membimbing kami, Roh Tuhanlah yang menuntut kami ke dalam setiap kebenaran, dari satu kebenaran ilahi kepada kebenaran ilahi yang berikutnya, sampai kami disucikan, sampai kami dimurnikan, sampai kami dikuduskan, sampai kami dibenarkan, sehingga akan menjadi umat Tuhan, menjadi mempelai Kristus yang siap Tuhan bawa ke surga. Terima kasih Tuhan. Tanpa Roh Kudus kami jatuh, tanpa Roh Kudus kami terombang-ambing di dunia. Tanpa Roh Kudus kami akan ditangkap oleh intimidasi iblis. Tanpa Roh Kudus kami akan didera oleh tekanan-tekanan si iblis yang memberikan intimidasinya di hidup di dunia ini. Tetapi dengan Roh Kudus kami menang. Bersama dengan Roh Kudus kami kuat. Bersama dengan Roh Kudus kami terima kekuatan baru dari Tuhan. Kami dikuduskan, kami disucikan, kami dimerdekakan, sampai kami terbit menjadi emas murni di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rayakan hari ini, hari pencurahan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersorak-sorai memuji memuliakan Tuhan. Haleluya. Semua yang siap memuji-muji Tuhan, memuliakan Allah, katakan sama-sama. Amin. Kita percaya bahwa Roh Kudusnya, gerakan Roh Allah diturunkan atas kita. Amin. Mari kita buka hati kita. Mari kita angkatkan seluruh suara kita buat Tuhan Yesus kita. Kita berkata, Yesus Engkau tak perlukan. Yesus Engkau ada di hidupku.
Haleluya. Haleluya. Hikmat dan pertolongan yang datang dari tempat yang maha tinggi dan maha kudus Yes. adalah menguasai setiap hati dan kepikiran kami di dalam kasih kuasa Roh Kudus Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga pada hari ini, pada pagi ini, kita boleh ada di dalam kesehatan, di dalam sukacita, anugerah yang daripada Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita, saudara. Hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Tidak ada satu kisah yang begitu ajaib dan istimewa seperti yang Allah lakukan, Allah kerjakan bagi kehidupan dunia ini untuk menebus, untuk menghapuskan setiap dosa, kesalahan umat manusia, menurunkan dan memberikan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang secara real, secara nyata pernah menjadi manusia. Allah yang pernah menjadi manusia turun ke dalam dunia ini, melayani, melakukan mujizat kuasa ilahi, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang-orang yang sakit, melepaskan orang-orang yang terikat, menghibur, mengajar, dan memberikan pengajaran akan jalan-jalan keselamatan saudara untuk menuju kepada kehidupan yang kekal, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada pengajaran lain yang melakukan hal ini, saudara. Bukan hanya itu, Tuhan Yesus Allah Bapa yang pernah menjadi manusia melalui perawat Maria, Dia menanggung, Dia membayar semua hutang dosa umat manusia yang tidak mungkin bisa kita bayar dengan apapun. Dia menanggung dengan tulus, Dia menanggung dengan setia, Tuhan menanggung dengan setia semua hutang dosa kita dan naik di atas kayu salib, menyempurnakan pengampunan. Alkitab menulis tubuhnya yang tidak bercacat dan tidak bernoda, dan darahnya yang suci mulia telah menjadi korban yang sempurna, menjadi substitusi, menjadi pengganti, saudara, menjadi korban pengganti, menjadi substitusi, korban pengganti akan dosa-dosa kesalahan kita yang seyogianya, yang seharusnya. Alkitab menulis, dan Alkitab tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, saudara, bahwa upah dosa ialah maut. Dan maut itu adalah kematian kekal di neraka. Tapi Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 menulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kematian dan upah dosa yang siogianya kita pikul, saudaraku. Kita yang seharusnya bertempat tinggal secara kekal nanti di neraka dalam penderitaan kekal, ketika kita sudah ambil keputusan untuk Tuhan Yesus Kristus
menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kita secara pribadi. Kematian kekal kita, upah dosa kita, yaitu maut di neraka, maut kekal di neraka, disubstitusikan Tuhan, digantikan Tuhan Allah di dalam tubuh yang tiada bercacat, korban yang sempurna Tuhan Yesus Kristus. Ditaruh di sana, saudara. Dosa kita, kesalahan kita ditaruh di sana. Di tubuh Yesus yang tiada bercacat celah itu, yang sempurna ini. Kita tahu dalam perjanjian lama bahwa korban yang dibawa ke ruang Maha Kudus Allah untuk menjadi korban yang dipersembahkan kepada Allah dari sejak zaman perjanjian lama harus korban yang tidak bercacat. Harus domba, anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercacat. Yesus Kristus sudah melakukan itu di atas kayu salib untuk kita. Dan ketika dia ada di atas kayu salib, kemudian dia menyerahkan nyawanya. Kemudian Tuhan menyerahkan nyawanya dan dia dikuburkan. Alkitab menulis pada hari yang ketiga dia mengalahkan maut, dia bangkit pula dari antara orang mati. Tuhan bangkit pada hari yang ketiga, disaksikan dan dilihat oleh murid-murid. Dan yang pertama melihat adalah para wanita yang ingin membawa minyak dan bunga dan ingin meminyaki mayat Yesus. Dan mereka melihat bahwa batu besar yang menutup kubur Yesus sudah terguling. Mereka masuk dan melihat kain kafan Yesus sudah terletak di situ. Dan ada dua orang malaikat berpakaian sangat putih sekali dan berkata, Yesus yang kamu lihat itu tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Beritahulah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit, Yesus melayani. Yesus masih melayani sebelum dia naik ke surga. Ketika dia naik ke surga, dia berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Saudara, kalau dia mati, kemudian dia bangkit, Lazarus juga mati dan bangkit, tapi tidak naik ke surga. Tapi Yesus naik ke surga. Amin. Dan tidak ada yang seperti dia, tidak ada yang seperti Tuhan. Tuhan memerintahkan, jangan tinggalkan Yerusalem. Aku naik ke surga dan aku akan mencurahkan, memberikan kepadamu Roh, yaitu Roh yang Kudus. Ditulis dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus, aku akan mencurahkan kepadamu Roh Kudus. Murid-murid itu menunggu di loteng, di kamar loteng Yerusalem. 10 hari mereka menanti. Setelah kenaikan Yesus, 10 hari mereka menanti. Dan kemudian mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Di Kisah Rasul pasal yang kedua. Inilah yang kita rayakan hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Apa yang terjadi pada hari Pentakosta dan apa maknanya dalam kehidupan kita? Di tema kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari bersama-sama dengan saya kita akan membaca ulang Kisah Rasul pasal yang pertama yang sudah saya bacakan tadi dalam doa pembuka. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Perhatikan di Alkitab saudara, saya akan baca. Pentakosta, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras
yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal yang besar, ada 4 hal besar yang terjadi, yang menciri, yang mencoraki, yang mewarnai, yang harus menjadi tanda. Perhatikan baik-baik. Ada 4 hal yang harus dialami setiap pribadi umat Allah, umat Tuhan. Ada 4 hal yang harus dialami oleh setiap pribadi umat Tuhan ketika dia dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ketika dia dipenuhkan oleh Roh Tuhan. Yang pertama, saudara, ayat yang ke-1 menulis dan berkata demikian: ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ciri yang pertama, corak yang pertama, orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia mesti rindu berkumpul dengan sesama orang percaya. Ini menjadi kerinduan yang pertama. Kehidupan berkomunitas dengan sesama umat Allah yang percaya, ini menjadi kerinduan hati orang yang dipenuhkan Roh Kudus. Setiap pribadi akan berkata begini: "Oh, aku enggak tenang ya hari ini. Hari apa ini? Oh, Minggu sore. Oh, sudah Minggu sore ya. Aku tahu kenapa hatiku tidak tenang." Dia akan berkata begitu. Aku tidak kebaktian hari ini. Aku tidak ke gereja hari ini. Pantas tak sejahtera. Pantas selalu kurasa ada yang kurang. Alkitab menulis semua orang percaya. Semua orang yang mendengar perintah Yesus, perintah Tuhan, jangan tinggalkan Yerusalem, bersekutu. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudara, kalau sekarang ada alat komunikasi canggih yang diberi nama smartphone, dan smartphone itu bisa ada dalam genggaman tangan saudara, dan seluruh dunia ada dalam smartphone itu, dan bisa ada dalam genggaman saudara. Saudara juga boleh cari ibadah kebaktian di situ. Dan kemudian saudara berkata, di sini ada kebaktian. Saya sendiri saja di sini bersama dengan smartphone saya. Tapi saya berkata kepada saudara, itu bukan Alkitab ya. Itu bukan perintah Alkitab untuk saudara menyendiri. Alkitab memerintahkan semua orang percaya berkumpul. Apanya? Pribadinya orang percaya. Ada apa dalam perkumpulan, saudara? Ada apa dalam persekutuan? Ada apa dalam asosiasi? Ada apa dalam friend
Ada roh yang bisa saling menguatkan. Ada roh yang bisa saling meneguhkan. Ada sharing yang bisa kita ungkapkan apa yang kita alami kepada sesama orang percaya, dan mereka akan menguatkan kita dan mendoakan kita, dan akan ada saling mendoakan, saudara. Amin. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita hanya berteman dengan alat ini, itu bukan perintah Tuhan. Kita akan bisa saling meneguhkan, menguatkan, dan pengalaman iman, pengalaman rohani kita akan menjadi kesaksian. Bukankah Alkitab menulis bahwa iblis hanya dikalahkan dengan kesaksian, dengan dua hal, darah anak domba dan kesaksian orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya. Itu sharing, itu kesaksian, saudara. Itu yang pertama. Tanda yang pertama, kalau saudara masih rindu ini, wah, ini peristiwa COVID-19. Dilarang bersekutu. Satu pekan ini, satu minggu ini kita sudah berdoa ibadah pencurahan Roh Kudus. Apa yang saudara katakan? Rasul-rasul itu ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berkata, timbanglah kepadamu, pikirkanlah kepadamu, kepada siapa kami harus lebih taat, kepadamu atau kepada Allah, kepadamu atau kepada Tuhan. Dan dalam Mazmur 91 ada guidance-nya Tuhan, ada perlindungannya Tuhan, bahwa Allah memberikan keamanan kepada kita, perlindungan yang aman kepada kita. Amin. Amin. Kita melakukan social distancing, bagus. Kita cuci tangan, kita pakai masker, bagus. Tapi itu bukan melarang kita untuk bersekutu. Ada jarak yang seperti ini, bagus. Tapi itu bukan melarang kita. Oh, kebetulan ada aturan pemerintah demikian, sekalian tak pernah ke gereja. Enak itu. Halo? Sekalian ada aturan seperti ini. Enak. Ada alibi, ada reason, ada alasan tak ke gereja. Bahkan dilarang pemerintah. Tapi ada ayat 2-nya, ada ayat 3-nya di situ, ada ayat 4-nya di situ. Saudara pakai APD, saudara social distancing, jaga jarak, saudara cuci tangan. Kita mendukung program pemerintah. Tapi kita harus pakai hikmah. Rasul-rasul berkata ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berkata, kami harus lebih takut kepada Allah. Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego, ketika mereka ingin diberikan makanan yang dipersembahkan kepada roh-roh, kepada raja, makanan-makanan yang tidak halal, mereka berkata, kalau kami harus masuk ke gua singa atau ke dapur perapian yang menyala-nyala, yang dipanaskan 7 kali lebih panas, pertimbangkan olehmu. Kalau Allah kami akan bisa membela kami, dia akan membela kami. Tapi kalau Allah kami tidak membela, kami ketahui bagimu, hai Raja Nebukadnezar, bahwa kami tidak akan memenuhi perintahmu untuk makan makanan yang tidak halal. Itu pribadi-pribadi yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, anak-anak muda yang cakap dan berhikmat, yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada raja sekarang di dunia ini. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, tanda yang kedua, jadi kalau masih enak-enakan dan alasan ini dipakai untuk
sampai berbulan-bulan tidak melihat pintu gereja. Nggak ada rindunya lihat pintu gereja, lihat gerbang gereja. Itu bukan dipenuhi Roh Kudus. Saudara, ketika saudara jatuh cinta pertama sekali dengan pacar saudara, saya waktu jatuh cinta pertama sekali dengan pacar saya, saudara, nggak usah lihat wajahnya, saudara. Lihat gangnya di mana dia kos, hati saya sudah serdem, saudara, deg-deg serak. Baru cuma lihat gangnya di mana dia kos, ya. Itu baru lihat tempatnya. Gak bisa gak lihat. Kalau saudara jatuh cinta kepada Tuhan dan saudara tidak pernah rindu ke gereja, saudara datang di gereja. Tapi saya mau sampaikan kepada pribadi-pribadi yang lain, semoga Roh Tuhan mengingatkan mereka. Kalau saudara tidak pernah rindu bersekutu, ayat 1 menulis semua orang percaya berkumpul di satu tempat, rumah Allah, Yerusalem, rumah roti. Gereja ini saudara baca di pelang depan, namanya rumah roti hidup. Saudara tanya tukang ojek di depan di Rapia, gereja rumah roti hidup, mereka diantar sini saudara. Yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ini ciri yang kedua, tanda yang kedua. Apa itu saudaraku yang dikasihi Tuhan? Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara, turun angin, bunyi seperti tiupan angin keras. Ini berbicara tentang angin pengajaran. Firman Tuhan mengatakan, saudara, supaya hidup kita jangan diombang-ambingkan dengan angin-angin pengajaran, tapi hidup kita harus teguh di dalam Tuhan. Biarlah hidup kita tidak terombang-ambing, tidak terombang-ambing ke sana kemari dengan angin-angin pengajaran yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Coba kita lihat saudara, firman Tuhan dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi ada satu suara angin keras yang memenuhi rasul-rasul itu di loteng Yerusalem, di kamar loteng Yerusalem. Artinya apa saudaraku? Sebelum itu banyak angin-angin pengajaran yang menerpa rasul-rasul Tuhan. Ada pengajar-pengajar palsu, saudara. Sebelum itu ada pengajar-pengajar palsu yang mencoba menginfluence, mempengaruhi akan keteguhan iman rasul-rasul, termasuk pengajaran-pengajaran Yahudi. Halo, yang menerpa iman rohani para rasul. Lalu pada saat itu ciri yang kedua, datanglah tiupan angin keras, bukan sepoi-sepoi. Ayat yang kedua jelas saudaraku yang dikasihi Tuhan ditulis,
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Pengajaran itu keras, nasihat itu keras. Yesaya pasal yang ke-6, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dalam Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-6 dikatakan Tuhan itu, Tuhan Yesus yang datang itu, Dia adalah penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Apa yang membuat manusia terlalai? Apa yang membuat kita ngantuk, saudaraku? Di gereja bisa ngantuk, di mana-mana bisa ngantuk, angin sepoi. Semoga yang dekat kipas tidak ngantuk, saudara. Tapi Alkitab berkata, saudaraku yang dikasih Tuhan, datanglah tiupan hantaman, suara angin dalam bentuk ada suara, dan itu adalah angin keras. Apa artinya? Ciri yang kedua, Efesus pasal yang keempat ayat 14 menulis, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan apa yang bicara apa tentang angin, saudaraku. Bicara pengajaran. Bicara apa tentang angin? Bicara pengajaran. Efesus 4 ayat 14 menulis, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi kepada siapa kita harus teguh? Alkitab, firman Tuhan satu-satunya. Kalau nanti ada yang bilang, oh sekarang sudah tidak perlu lagi ibadah fisik, ibadah organisme. Sekarang kita bisa ibadah dalam dunia maya. Itu angin-angin sepoi yang buat kita ngantuk. Apa yang bikin ngantuk? Angin sepoi. Setelah ngantuk, apa yang terjadi? Jatuh dari kursi. Ada sebuah ilustrasi, saudaraku, yang sudah pernah dicoba. Ketika ada angin keras, apa yang membuat seekor kera bisa jatuh dari pohon, saudara? Kasih dia angin keras, sekeras-kerasnya, maka kera itu akan jatuh. Tidak, saudara. Dia akan pegangan di cabang, di kayu di mana dia duduk, dan dia akan pegangan. Semakin keras angin itu yang menerpanya, semakin kuat dia mencengkeram. Tapi berikan angin sepoi. Berikan angin sepoi. Ya, berikan angin sepoi. Oh, tidak apa-apa. Sedikit-sedikit, 1 sinoki, 2 sinoki, tidak apa-apa lah. Itu sepoi, angin sepoi. Tidak apa-apa. Besok masih ada minggu di gereja, besok masih bisa. Minggu depan masih ada apa? Tidur loh. Semalam kan kita se-Jawa Tengah terganggu tidur karena mati listrik, panas, gerah, gak bisa tidur. Jam 4 baru nyala lampu, baru nyala PLN jam 4 baru bisa tidur. Sekarang kan ngantuk, gak usah berangkat gereja, tidur aja. Minggu depan kan masih bisa. Itu angin sepoi. Ciri yang kedua, firman Tuhan bilang angin keras. Saudara, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau angin keras datang pada kita tahu berpegangan. Yesus berkata, pikulah kuk yang kuberikan padamu. Belajarlah daripadaku. Jangan belajar dari angin sepoi. Dikit-dikit gak apa-apa. Lihat dikit, tengok-tengok dikit. Nonton dikit gak apa-apa.
apa itu jadi bukit, saudara? Ya, saudara ngerti waktu kita sekolah dulu ada namanya sudut deviasi dalam ilmu fisika. Ya, ada dua garis yang berangkat dari satu titik yang sama. Ada dua garis yang berangkat dari satu titik yang sama. Tapi satu garis ini mengalami sudut deviasi yang tidak terlihat oleh mata pada awalnya. Hanya miring sedikit kelihatan oleh mata. Tapi lama-kelamaan miringnya kelihatan. Akhirnya Alkitab menulis ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itu hanya apa? Itu hanya disangka lurus. Itu hanya disangka sirotol mustaqim. Tapi sesungguhnya bukan lurus. Tapi sesungguhnya bukan. Disangka lurus, tapi bukan. Tapi Yesus berkata tegas begitu, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yesus tidak berkata show me the way, tunjuki aku jalan yang lurus, bukan. Tapi dia bilang aku jalan, aku kebenaran, belajarlah daripadaku. Dan kemarin dalam doa terakhir, saudara, terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara, anak-anak muda yang setia 1 minggu doa pencurahan Roh Kudus. Tuhan memberkati saudara. Kemarin firman Tuhan berkata bahwa pengajaran Tuhan, bimbingan Tuhan itu memberikan kepada kita pemulihan Sion. Ketika Sion dipulihkan, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan mau diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Sepoi saja, saudara. Tetapi sesungguhnya itu adalah bahaya. Awalnya nggak kelihatan miringnya, melencengnya awalnya nggak kelihatan. Tapi Tuhan bilang waspada kepada pengajaran palsu mereka. Saudara ingat ayat itu ya. Yang kedua, remanya ada di Efesus pasal 4 ayat 14. Kuatlah, teguhlah, jangan mau diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu dunia ini. Amin. Yang ketiga, kita kembali kepada kisah para rasul. Kita kembali kepada kisah para rasul pasal yang kedua. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara siap untuk dibimbing oleh Tuhan dan berjalan dalam bimbingan yang keras. Alkitab menulis engkau bukan anak-anak lagi yang hanya ingin makanan bubur. Alkitab menulis engkau bukan lagi kanak-kanak yang hanya ingin bubur, tapi engkau harus makan makanan yang keras. Itu ciri yang kedua ya. Ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara, kalau kita membaca dan kalau kita menemukan tentang nyala api, saudara ingat apa, saudara? Kalau ada nyala api, saudara ingat apa? Saudara ingat akan firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang ketiga. Mari kita baca Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Ayat 2 saya baca dulu bagi saudara. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Musa ya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lihat saudara. Nyala api itu berbicara untuk apa? Ini ciri yang ketiga. Keluaran pasal 3 mulai ayat yang kedua.
Saya baca mulai ayat 1, saudara. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba. Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api. Apa arti nyala api? Kita baca sekarang. Ya, baik. Yang keluar dari semak duri, lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ayat 3. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Kata Allah, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat. Tinggalkanlah kasutmu dari kakimu. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke satu negeri yang baik dan luas, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, ke tempat orang Kanaan, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Wow, luar biasa ya. Ayat 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang ayat 10, jadi arti api itu adalah, lihat pada ayat yang 10 saudaraku. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Mesir untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. What does it means? Via command, perintah, tugas baru. Itu arti apa? Tugas baru. Waktu Musa melihat penglihatan semak duri yang ada api, tapi semak durinya tidak terbakar, Tuhan memberikan new test, new command, untuk menjadi pembebas umat Israel dari tanah Mesir. Musa, kau pilih, lakukan tugas itu api. Itu api. Yang ketiga, saudara. Yang pertama tadi apa? Bersekutu. Hati yang bersekutu, rindu yang bersekutu. Yang kedua apa, saudara? Yang kedua apa? Jangan lupa kita ya. Apa tadi yang kedua? Pengajaran firman Allah, pengajaran yang kuat, yang menghancurkan pengajaran palsu. Yang ketiga, kita siap untuk menerima tugas baru dari Allah. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan, yang lumpuh dan yang buta loncat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Tuhan Yesus sudah di sorga. Tuhan Yesus tidak turun melepaskan tetanggamu yang belum kenal Yesus. Tuhan Yesus sudah di sorga. Tuhan Yesus
punya hati yang tidak enakan, biar aja gak enakan. Sampai mau memisahkan. Bertemu di sorga ya, aku gak akan ngomongan sama kamu sampai akhir hidup. Ketemu di sorga saja. Alkitab menulis begini, barang siapa membenci saudaranya, dia adalah pembunuh saudaranya, dan tidak ada pembunuh yang bisa melihat sorga. Bukan cuma masuk, lihat pun gak bisa. Jadi bebaskan yang terikat, lepaskan yang tertunggu, beri makan yang kekurangan. Inilah pembebasan, inilah puasa. Mengikat-ikat pinggang kita dan membagi lemak kita untuk orang lain, itu puasa. Bukan puasa berkata hormati aku. Tuhan bilang kalau engkau puasa minyaki dan airi rambutmu supaya engkau tidak kelihatan kekeringan puasa. Musa bilang, Tuhan siapa aku? Aku gak pintar bicara. Aku gak fasih lidah, Tuhan, kata Musa. Kenapa aku yang kau pilih kepada Fir'aun yang kejam itu? Tuhan bilang, I accompany you. I come with you. Aku menyertai engkau. Aku bersamamu. Aku mau ngomong apa Tuhan sama Fir'aun untuk bebaskan orang Israel dari tanah Mesir? Pergi saja. Nanti aku yang mengajari engkau. Apa yang Tuhan mau? Asal engkau mau. Masih ada tetangga kosmu yang belum percaya Yesus. Masih ada keluargamu yang belum percaya Yesus. Aku mengutus engkau dan menaruh api di atas kepala. Haleluya, Tuhan. Api itu yang membakar kita dan mendorong kita untuk melakukan tugas ini. Matius 28 ayat 18 sampai 20 menulis, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai ujung zaman. Aku nggak kuat, aku nggak sanggup, aku nggak pintar bicara. Tuhan bilang aku menyertai engkau. Right? Keputusan yang saudara ambil cuma satu, mau, bukan mampu. Sekali lagi, untuk melakukan api, untuk melaksanakan api di atas kepala rasul-rasul. Contoh yang ketiga, yang kita lakukan cuma satu, mau, bukan mampu. Kemampuan itu dari Tuhan. Right? Amin. Saudara bawa makanan kecil di tempat kerja saudara, bagi dengan teman-teman. Mereka rasa, Mbak ini kok tiap hari begini ya, kok selalu baik, ada apa? Sekali saudara cerita tentang Yesus kepada mereka, mereka lihat buah yang kemarin yang Anda sudah lakukan. Jadi kalau saudara teriak-teriak Yesus, dan saudara masih benci sama orang wow, bisa lakoni orang, bukan ngomongnya. Kesaksian hidupnya tiap hari nggak menarik jadi orang Kristen. Hidupnya nggak menarik jadi orang Kristen. Matius 5 ayat 16 menulis, biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik serta memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau engkau hari ini menderita, kemarin orang yang mencucurkan air mata, menabur sambil mencucurkan air mata, tapi tetap berjalan dan menabur benih. Hei, dengar, engkau akan pulang membawa berkas-berkas. Amin. Amin. Dan engkau akan pulang, dan satu kali waktu engkau akan tidak pulang ke surga kosong. Tidak.
Apapun yang kau lakukan di dunia ini, Tuhan punya kitab besar yang tidak mungkin dihapus. Yesus berkata begini, kalau kau memberikan secangkir air putih karena dia adalah hamba, engkau bahkan tidak kehilangan upah di surga. Artinya apa air putih? Apa artinya air putih? Artinya tak ada orang yang tidak bisa memberikan berkat. Semua kita punya air putih di rumah, ya kan? Senyum saja, saudara bayar senyum, sama bayarannya, bahkan lebih mahal bayarannya. Saudara cemberut sama orang, sama saudara. Mereka medis membuktikan, ilmu medis membuktikan ketika saudara marah, emosi, dan cemberut sama orang, itu mengurangi umur saudara. Ada saraf-saraf halus yang putus saudara ketika saudara emosi dan marah. Loh, itu penelitian kedokteran, itu penelitian ilmiah. Tapi ketika saudara senyum, ketika saudara gembira, itu penelitian Alkitab, ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sudah beres, saudara akan semakin cantik. Bukan karena, ya, di sini ada kosmetik saudara. Saya tak enak ngomongnya. Tapi yang pertama itu, Alkitab berkata, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang terpancar di hati itu keluar. Jadi pancaran di luar. Kalau hatimu baik, kalau hatimu manis, pasti wajahmu manis. Coba kalau engkau sedang marah sama seseorang, lalu pergilah ke cermin lihat wajah. Aku kok jelek ya? Emang siapa bilang ucap? Yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, kita kembali ke Kisah Rasul pasal yang kedua. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Bahasa-bahasa yang lain, bahasa roh, ya. Bahasa yang dimengerti manusia, bahasa hikmat, iya juga, saudara. Artinya apa? Kita keluar dari bahasa kita yang lama. Apa bahasa kita yang lama? Kita pelit, itu bahasa lama, saudara. Ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara yang pelit jadi pemurah. Saudara yang biasanya berkata, apa yang bisa aku ambil ya? Sekarang saudara berkata, apa yang bisa aku beri? Itu bahasa baru. Itu bahasa baru. Jangan temani dia. Orangnya begini loh. Aku sudah kena dulu sama orang itu. Orangnya begini. Jangan silap kau. Tanggal 31 Mei 2020 dia dengar firman Tuhan, ibadah raya kepenuhan Roh Kudus, hidupnya berubah. Sekarang dia nggak gitu lagi. Dia sudah berkata-kata dengan bahasa baru. Masa sih? Iya. Dia pergi ke ibadah GPD Naik waktu itu pagi, ibadah Minggu Raya 31 Mei 2020. Dan dia berubah. Dia dijamah Roh Kudus. Sekarang bahasanya baru. Bukan berarti biasanya Jawa jadi bahasa Belanda, bukan. Ya. Tapi yang biasanya pemarah, apa-apa marah. Sekarang lihat Joni itu. Sekarang dia marah.
Sobedo, Alkitab menulis pada ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa baru seperti yang Roh itu berikan kepada mereka. Dengan kuasa apa mereka berubah? Dengan kuasa Roh Kudus. Sekarang selalu berkata begini, aku mau memberkati kamu. Aku mau memberkati. Aku memberi apa yang bisa aku bawa. Minggu depan apa yang bisa aku bawa ya? Aku mau berbagi. Apa yang bisa aku bagi? Tidak lagi berkata aku bisa ambil apa ya? Aku bisa ambil apa? Aku bisa dapat apa ya? Tidak. Roh Kudus berikan kepada kita new language, bahasa baru, new body language, bahasa tubuh yang baru. Ya, tak lagi selalu seperti di luar dengan udara, dengan panas terik. Jam 12 siang wajahnya gimana jam 12 siang? Tapi ketemu orang selalu ini timbul semua. Kerut-kerut di dahi ini hilang saudara. Karena apa? Itu apa? New language, bahasa baru, bahasa baru, bahasa baru. Apa yang bikin saudara? Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, sabda-Mu yang kami terima pagi ini. Roh Kudus yang berbaharui kami, Roh Kudus yang ubah hidup dan hati kami. Terima kasih Tuhan. Sehingga boleh berjalan menjadi saksi Tuhan. Kami berjalan dalam kehidupan di dunia ini selama Tuhan masih berikan nafas, selama Tuhan masih berikan waktu, selama Tuhan masih berikan kesempatan. Kami hidup melakukan tugas Allah. Kami berjalan dalam kebenaran, dalam pengajaran-pengajaran yang teguh, kokoh dan kuat. Angin keras yang menerpa kami, tapi angin keras yang membuat kami menjadi anak Tuhan pribadi yang tangguh dan tafiyah Tuhan. Hati hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang membimbing kami. Pengajaran-pengajaran bahasa yang baru, tindakan yang baru, bukan dari diri kami sendiri, tapi yang datang dari Roh Kudus. Terima kasih untuk tugas mulia yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk mandat mulia yang Tuhan berikan bagi kami di hari Pantekosta ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berikan hati seperti hatimu. Terima kasih. Berikan hati seperti hatimu yang dengan belas kasihan. Seperti matamu yang banyak di sekelilingku, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu.
Tidak ada keindahan yang terhebat, tidak ada damai sejahtera yang luar biasa selain kami lakukan tugas Tuhan. Selama masih ada nafas ini dan selama kami masih kuat, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Selama kami hidup di dunia ini, hidup kami harus jadi berkat. Thank you Lord. Terima kasih Lord. Kami yakin dan percaya, bukan kemampuan kami, tapi kemampuan yang diberikan kepada kami. Roh Kudus yang kami rayakan penuhi setiap jiwa. Roh Kudus yang kami rayakan hari ini penuhkan setiap hati kami. Pagi ini ketika kami pulang dan keluar dari pintu gereja, kami berkata, Tuhan, terima kasih untuk bahasa baru. Terima kasih untuk new language dalam hidup kami. Terima kasih untuk bahasa Yesus yang boleh kami praktekkan dalam hidup kami. Bukan lagi bahasa kita, bukan bahasa, tapi bahasa Yesus. Aku tahu bahasa ucap, bahasa ku sering dengar, bahasa kerja, bahasa ku sering menghakimi saudara. Ya, aku mau menerima bahasa yang baru, bahasa Yesus, bahasa Yesus dalam hidup, bahasa Tuhan dalam hidup. Supaya hari Pentakosta tahun 2020 ini di sebuah momentum sejarah dalam hidup kami. Kami dibaharui Tuhan, kami dibuat baru oleh Tuhan. Hati kami baru, mata kami baru, perkataan kami baru, tangan kami baru, kaki kami baru. Terima kasih Tuhan. Kami mau ada di kaki seperti Maria. Selama kesempatan masih ada, kami mau jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kita akan pujian Tuhan. Biar hari Pentakosta hari jadi sebuah pilar sejarah. Kita nggak lama, nggak sama lagi seperti yang lama. Kita nggak sama lagi seperti yang lama. Tapi kita baru. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan dan melayani pribadi kita sekarang. Jangan sia-siakan
sampai sana dalam kerajaan Bapa-Mu yang kekal. Sebab aku sudah di penjara dan Engkau melawan. Aku sudah kedinginan di udara luar dan Engkau berikan aku pakaian. Aku telah kehausan dan Engkau beri aku minum. Aku lapar dan Engkau beri aku makanan. Kita bertanya kepada Yesus, Tuhan, kapan aku lihat Engkau di penjara? Kapan aku lihat Engkau haus dan aku beri Engkau minum? Kapan aku lihat Engkau lapar dan aku beri Engkau makan? Yesus berkata, nah, apa yang sudah Kau lakukan kepada yang hina, apa yang Kau lakukan kepada yang kecil ini, Engkau buat bagi kata Yesus. Engkau lakukan kepada aku. Tidak, Roh Kudus harus menjadi pengaruh dalam hidup. Kalau hidup kita tidak berubah, itu artinya tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau hidup kita tidak berubah, itu artinya Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita. Hidup kita harus berubah. Bahasa kita harus jadi bahasa yang baru. Tindakan kita harus jadi tindakan yang baru. Supaya Tuhan dipermuliakan. Supaya kalau kita pulang, kita bukan pulang ke neraka. Kita pulang ke surga. Kita pulang ke surga. Dan ketika kita pulang, kita bukan pulang tanpa mahkota dan rasa. Ada yang pulang masuk surga tapi tak punya mahkota, tak ada mahkotanya, cuma tinggal di pinggir. Saudara mau punya rumah besar di surga? Amin. Saudara mau punya rumah besar di surga, punya kapling besar di surga? Saudara pulang dengan bawa mahkota tinggi, saudara. Lakukan yang terbaik untuk orang-orang yang hina. Lakukan yang terbaik bagi orang yang membenci saudara yang saudara benci. Lakukan yang terbaik bagi orang yang saudara bahkan tidak suka sama dia. Lakukan yang terbaik, beri yang terbaik bagi dia. Doakan dia dengan tulus. Mudah tak mudah, sulit. Lawannya apa? Hati, logika. Dia yang salah bukan, dia yang nakal bukan, dia yang jahat. Bersalah. Yesus berkata, pembalasan itu bukan hakmu. Pembalasan itu bukan hakmu. Pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Tugas kita apa? Lakukan saja yang terbaik. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Mulihkanlah gereja-Mu, oh di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan air hati. Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Saudara berkata, aku rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Artinya apa? Saudara bisa berubah. Saudara heran, saya kok bisa berubah ya? Saya marah sama dia, saya benci sama dia, saya gak suka sama dia, saya gak suka sama dia. Saya gak bisa baik sama dia, saya gak bisa jujur, saya gak bisa tulus, saya gak bisa mengasihi dia, saya gak bisa mengasihi dia tanpa embel-embel. Kenapa?
tembok sudah dicurahkan di tempat ini. Kau yang berubah, kita yang berubah. Kenapa? Karena berhembuslah, berhembus. Jangan biarkan Roh Kudus berhembus dan lewat dari hidupmu dan masuk ke orang, tapi kepada engkau enggak. Berhembus. Dia berhembus lewat masuk di saudara kita, tapi enggak masuk di kita. Enggak masuk dalam hidupmu, engkau enggak berubah. Orang lain berubah, tapi engkau enggak berubah. Jangan mau. Tuhan, aku yang lebih tua. Makanya saudara jangan bilang, kau berubah dong. Kau jangan gitu dong. Kau berubah. Jangan. Perubahan dimulai dari sini. Amin. Perubahan dimulai dari diri saya. Kalau saudara berubah, orang lain. Kalau saudara bisa bilang, lu berubah loh. Lu bertobat loh. Tuhan bilang apa yang kau tunjuk bagi saudaramu hanya 3-4 jari yang tunjuk. Kita coba pintar kadang-kadang lu bertobat. Lu bertobat. Tuhan bilang apa yang kau takarkan bagi saudaramu ditakarkan kepadamu. Apa yang kau ukurkan kepada saudaramu diukurkan kepadamu. Bilang saudara, aku rindu Tuhan melihat kuasa dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Rembuslah, rembus di tempat ini. Rembuslah, rembus dengan kuasa. Bukanlah kerjamu di hari zaman, berhembuslah, berhembuslah sekarang. Kami tahu kami tidak bisa tanpa Engkau. Kami tahu tanpa Roh Kudus kami tak mampu. Kami tahu kalau dengan pikiran kami sendiri, dengan hati kami sendiri, kami tak mampu. Tapi Roh Kudus yang beri kepada kami, Roh Kudus yang beri kepada kami bahasa baru, minyak baru, pengurapan yang baru. Bukan lagi bahasa, bukan lagi tabiat dan sifat, tapi sifat dan tabiat dan karakter Yesus. Itu yang ada dalam hidupmu. Terima kasih
kasih untuk Roh Kudus yang dahsyat. Terima kasih untuk Roh Kudus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hari ini jadi momentum sejarah dalam hidup pribadi kami masing-masing. Kami jalan dengan tugas Allah. Kami jalan dengan tugas Tuhan, dengan pengajaran Tuhan, dengan hidup bersekutu, dengan bahasa baru. Terpujilah Bapa. Saatnya kami akan memberkati pekerjaan Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu yang tunduk dan taat, Roh Kudus berbicara kepada kami untuk apa yang boleh kami berikan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada waktu ini. Puji Tuhan, haleluya. Terima kekuatan yang baru Roh Kudus dicurahkan kepada kita, ada di hati kita, ada di diri kita, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di hati kita. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari saat ini kita mau berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan bahwa aku gak capek bersama Kau Tuhan. Aku kuat bersama dengan Engkau, bekerja dengan Engkau, memberkati ladangnya Tuhan, memberkati rumah Tuhan. Kita nyanyikan pujian, janganlah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Haleluya. Mari siapa yang terbaik, beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari saya undang satu ibu boleh memberkati kita semua dalam membawakan kantong persembahan. Janganlah bekerja. raya dan ibadah pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta.
mengucapkan selamat datang untuk proses yang membaharui hidup kami, membaharui hati kami, dan membaharui langkah kami itu. Berkati semua umat Tuhan, berkati anak-anak Tuhan. Berdoa untuk Bapak Petrus Patinuhu yang kemarin tanggal 30 Mei berulang tahun. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami, Ibu Dr. Lestari yang hari ini 31 Mei juga berulang tahun. Tuhan berkati saudara-saudari kami ini Bapak. Bagi hidup mereka semakin diberkati Tuhan, semakin luar biasa. Ada sejarah yang luar biasa, itu hari Pentakosta yang bertepatan dengan hari ulang tahun saudara dan saudari kami. Biarlah firman Pentakosta, biarlah renungan Pentakosta menjadi hadiah ulang tahun yang terindah dari saudara-saudari kami yang berulang tahun. Dan Ibu Gembala kami yang khususnya hari ini tepat berulang tahun yang tambahkan berkat Tuhan, tambahkan penyertaan Tuhan, tambahkan kasih Tuhan, perlindungan Tuhan yang ajaib, kekuatan kesehatan yang melimpah dalam hidup Ibu Gembala kami Bapak. Demikian juga bagi kekasihan kami dalam Tuhan Yesus. Bapak itu semakin dahsyat, hatinya semakin melekat kepada Tuhan, hatinya semakin nempel kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, semakin pakai dan Tuhan semakin tambahkan talenta-talenta untuk dipakai di dalam pelayanan, jadi korban yang dibawa untuk menyenangkan surga. Berkati keluarga, berkati Bu Titus, berkati putra Juda, berkati putra Andi. Mereka satu keluarga melayani Allah. Mereka satu keluarga setia kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Mereka cinta Tuhan, mereka cinta pelayanan. Mereka persembahkan hidup mereka, dikasihkan waktu mereka dan semua yang Tuhan beri untuk hormat, untuk kemuliaan, untuk pengagungan Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan Allah di DPD ini khususnya. Terima kasih. Berkati Bapak Titus, berkati Bu Lista, saudara-saudari kami yang berulang tahun hari kemarin dan hari ini. Nama Yesus dipermuliakan. Juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun selama bulan Mei itu. Tuhan lalu berkat yang sama, doa yang sama bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun di bulan Mei ini. Terima kasih. Berkati jemaat Tuhan yang sudah hadir dalam ibadah pagi hari ini. Kami pulang dengan lawatan, kami pulang dengan berkat, kami pulang dengan momentum, kami pulang dengan janji baru. Kami pulang membawa tugas yang Tuhan berikan bagi kami. Kami pulang dengan bahasa baru, new language, new body language dalam hidup kami. Thank you Lord. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu.
di dalam tubuhmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yang di langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Anugerah kasih Allah Bapa yang sempurna dari surga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia, keselamatan, pertolongan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan pembimbingan yang benar, yang sejati dan abadi dari Allah Roh Kudus, dengan kasih setianya memberkati engkau dari saat pagi hari ini sampai malam. Kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih.